Ya, selamat pagi, mahasiswa semester 1 kelas A ya. Terima kasih sudah mau join di kelas pagi-pagi ya. Mohon maaf harus digeser jadwalnya. Di sini saya menggantikan Bu Rahma karena beliau ada program lainnya yang tidak bisa full untuk mengajar. Jadi beberapa materi di mata kuliah fisiologi nanti akan diisi oleh saya. Di pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Jadi nanti materi tentang fisiologi sistem rangka, otot, dan saraf nanti sama saya. Eh, Sebelum kita mulai, kita mulai dengan basmalah dan juga berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, ini kita akan belajar tentang fisiologi sistem rangka. Mungkin di 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya gitu ya di mata kuliah anatomi sudah dijelaskan ya tentang anatomi sistem rangka gitu ya yang banyak sekali nama-nama tulang, kemudian letaknya di mana dan segala macamnya. Nah, fisiologi itu selalu sangat erat kaitannya dengan anatomi, tapi kita nanti lebih belajar bukan nanti yang akan menghafalkan banyak nama-nama tulang atau bagian-bagian dari sistem rangka, tapi lebih ke bagaimana fungsinya atau bagaimana perannya dalam tubuh kita, kemudian bagaimana proses pembentukannya, kemudian pertumbuhannya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan fungsi dari sistem rangka itu sendiri. Jadi pagi ini nanti kita akan belajar tentang sistem skeletal ya, apa saja, terdiri dari apa saja, itu nanti penyusunnya. Kemudian kita lebih banyak akan belajar tentang tulang nanti di sini, mulai dari strukturnya, kemudian bagaimana proses pembentukan, pertumbuhan, dan juga remodeling tulang, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan tulang. Itu nanti yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, sistem skeletal atau sistem rangka. Apa itu sistem rangka? Jadi singkatnya adalah sebuah sistem ya yang terdiri dari tulang, kemudian ada sendi dan tulang rawan atau kartilago yang dihubungkan oleh ligamen. Nanti ini untuk yang ligamen akan banyak di pertemuan selanjutnya tentang sistem otot yang kemudian membentuk namanya juga rangka ya, jadi membentuk kerangka atau frame bagi seluruh jaringan tubuh ya, seperti kalau kita membangun rumah gitu ya, dari arsitekturnya itu kan kita akan selalu membangun rangkanya dulu kan ya, dari fondasinya, kemudian rangkanya untuk tiangnya dan atapnya segala macam itu yang kemudian bisa membentuk rumah sempurna gitu. Seperti itu juga fungsi dari sistem skeletal atau sistem rangka bagi tubuh kita. Kemudian secara garis besar bagian rangka itu bisa dibagi menjadi dua utamanya. Jadi ada yang rangka aksial seperti yang di sebelah kiri di sini. Dia rangka yang membentuk sumbu tubuh dan juga yang melindungi organ. Jadi dia sistem rangka yang meliputi tengkorak, kemudian tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang dia ciri-cirinya adalah tidak bisa bergerak ya, atau bergeraknya sangat terbatas. Kemudian ada rangka apendikular atau apendikular skeleton di sini yang dia memang fungsi utamanya untuk fungsi mobilitas atau fungsi pergerakan. Jadi dia meliputi ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Jadi ekstremitas itu adalah tungkai, apa ya, limbs, tungkai bawah dan tungkai atas itu yang untuk bergerak. Jadi untuk fungsi sistem rangka sendiri ya tadi sudah disebutkan, dia fungsinya untuk menyokong jadi frame gitu ya bagi semua bagian tubuh kita. Kemudian dia juga ada fungsi untuk pergerakan. Dia tulang itu nanti akan menjadi tempat menempelnya otot, ligamen, dan tendon yang kemudian dengan koordinasi bersama otot lainnya dia akan menciptakan pergerakan. Jadi tulangnya itu nanti sebagai tuas dan ototnya sebagai penggerak sehingga tubuh kita bisa bergerak. Kemudian sistem rangka juga punya fungsi dalam hal perlindungan karena dia akan melindungi berbagai jaringan lunak ya. Contohnya rangka sistem tulang di tengkorak itu akan melindungi otak, kemudian tulang belakang dia akan melindungi sumsum tulang belakang,
dan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, dan tulang panggul nanti melindungi urogenital atau organ reproduksi. Selanjutnya, ini khususnya untuk tulang ya, ini kita fokusnya ke tulang. Dia punya fungsi untuk menjaga keseimbangan mineral atau homeostasis mineral. Kenapa? Karena tulang itu merupakan tempat penyimpanan utama kalsium. Jadi 99% kalsium yang ada di tubuh kita itu dia disimpannya di tulang. Kemudian dia juga menyimpan fosfor dan magnesium dan juga beberapa mineral yang lainnya di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan tubuh sedang kekurangan mineral-mineral tersebut ya, misalkan di dalam darah itu kadarnya menurun, jadi nanti si tulang ini akan diberi sinyal untuk bisa menyalurkan simpanan kalsium, fosfor, dan magnesiumnya ke dalam darah itu supaya bisa meningkatkan kadarnya menjadi normal lagi. Kemudian tulang juga punya fungsi dalam hal pembentukan sel darah atau hematopoiesis namanya. Di sini tugasnya si sumsum tulang merah ya untuk pembentukan sel darah. Di sumsum tulang merah ini dia mengandung jaringan hematopoietik yang kemudian menghasilkan sel darah merah, beberapa sel darah putih, dan juga trombosit. Kemudian tulang juga punya fungsi dalam menyimpan trigliserid. Nah, kalau yang tadi sel darah merah itu di sumsum merah, kalau trigliserid ini disimpannya di sumsum kuning. Di sumsum kuning ini ada sel-sel adiposa ya, sel-sel lemak yang dia akan menyimpan trigliserid. Trigliserid itu ada jenis lemak ya, jenis lipid juga, yang nanti kemudian akan digunakan tubuh sebagai cadangan energi. Nah, itu tadi beberapa fungsi sistem rangka ya bagi tubuh kita. Kemudian ini tentang sendi ya. Kita akan membahas sedikit tentang sendi karena dia juga tadi bagian dari sistem rangka ya. Sendi di sini punya fungsi sebagai sambungan ya, sambungan fungsional antar tulang sehingga tulang itu kan ada banyak potongan-potongan gitu kan supaya dia bisa berfungsi maka dihubungkan oleh sendi itu sehingga dia tadi bisa bergerak. Jadi dia punya fungsi untuk memobilitas rangka itu juga. Nah, ada beberapa klasifikasi sendi atau penggolongan sendi, ya, berbagai klasifikasi. Yang pertama, kalau berdasarkan fungsinya, ini ada 3, yaitu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau yang sinartrosis ini, dia adalah jenis sendi yang tidak bisa bergerak ya, dia hanya fungsi menghubungkan saja, tidak ada fungsi untuk mobilitasnya. Contohnya seperti yang di mana? Contohnya adalah sutura atau sendi di antara tulang tengkorak gitu. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman sudah dapat ya di anatomi, jadi tulang tengkorak ini itu bukan utuhan gitu ya, tapi dia ada lempeng-lempeng yang terpisah-pisah gitu kan, ada bagian-bagiannya dan namanya juga tersendiri-sendiri gitu kan. Nah, antar lempeng-lempeng tulang tengkorak itu kan ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu adalah sebenarnya sendi gitu kan. Tapi memang dia sendi yang tidak bisa bergerak, dia hanya punya fungsi sebagai konektif penghubung saja gitu, antar lempeng tulang tengkorak. Nah, kemudian kalau yang tadi tidak bisa bergerak sama sekali, ada yang pergerakannya terbatas, ini adalah sendi amfiartrosis. Dia contohnya itu ada di eh, antara tulang belakang itu kan kemudian tulang pinggul atau pubis gitu ya. Kita memang bisa bergerak tetapi kan tidak sebebas kalau misalnya di tangan dan di kaki. Kemudian yang bergerak bebas tadi yang seperti yang di tangan, di kaki itu kan di jari-jari kita ini adalah sendi diartrosis. Nah, itu tadi berdasarkan fungsinya ya yang tidak bisa bergerak, kemudian yang bergeraknya terbatas dan juga yang bisa bergerak bebas. Nah, kalau penggolongan jenis sendi berdasarkan jaringan penghubungnya. Jadi kalau misalkan kita menjahit gitu kan ada benangnya gitu kan. Nah, ini juga benangnya gitu yang menghubungkan sendi dan tulang. Itu ada 3 yang utama yaitu fibrosa, cartilaginosa, dan sinovial. Nah, sebenarnya yang fibrosa sendiri itu ada 3 jenis juga. Jadi ada sutura, ini tergantung dari letaknya sebenarnya. Sutura, sindesmosis, dan juga gomfosis ya. Itu kalau yang fibrosa itu namanya sesuai dengan namanya ya. Jadi fibros gitu ya, atau jaringan-jaringan serat atau serabut gitu. Jadi dia dihubungkan dengan jaringan yang padat yang kaya dengan serabut kolagen. Jadi dia seperti ada benang-benangnya seperti ini, seperti yang di sutura di tulang
tengkorak ya. Kemudian ini contohnya adalah di tulang tibia atau di mana ini? Di dekat tumit ya, di kaki. Kemudian yang ketiga ada yang komfosis. Komfosis ini di rahang. Jadi antara antara gusi dan rahang, antara gigi dan rahang. Ini ada sendi, namanya dia termasuk sendi fibrosa. Secara spesifik dia adalah jenis sendi komfosis gitu ya. Kemudian itu tadi yang dihubungkan oleh serabut kolagen, jadi benang-benang kolagen ya. Kalau yang kedua, dia namanya kartilaginosa ya. Sesuai namanya lagi ya, kartilago, jadi dia dihubungkan oleh kartilago juga. Kartilago itu tulang rawan ya. Jadi ada dua jenis yang dia dihubungkan oleh kartilago yang namanya kartilago hialin. Ada juga yang dihubungkan oleh fibrokartilago. Nah, kalau yang kartilago hialin ini contohnya yang seperti yang di tulang panjang ini ya. Dia ada di sini dia dihubungkan oleh apa namanya kartilago hialin, kemudian ada di tulang dada juga dia dihubungkan oleh kartilago hialin. Kemudian kalau yang dihubungkan oleh fibrokartilago ini contohnya seperti di tulang belakang. Jadi di sini ada fibrokartilago, tapi di sini juga ada hialin kartilago ya. Jadi dia ada di bagian-bagian tertentu. Kemudian di tulang pubik juga dia ada penghubung dari kartilago. Kemudian ini yang paling sering kita rasakan ya, yang paling kelihatan rasanya itu adalah sendi sinovial, gitu ya, yang dia ada di berbagai bagian tungkai kita atau alat tangan dan kaki gitu ya, karena dia dihubungkan oleh cairan sinovial dan dia memungkinkan banyak pergerakan yang bisa dilakukan gitu ya, seperti ini contohnya. Jadi dia di dalamnya sini ada cairan sinovial. Jadi kalau yang tadi itu hanya dihubungkan oleh tulang-tulang rawan, kemudian ini dia ada benang-benang. Nah, di sini ini dia dihubungkan oleh cairan sinovial namanya. Nah, ini jadi pembagiannya ya. Jadi tulang-tulang mana saja di bagian-bagian tubuh kita yang dia masuk sendi fibrosa, mana yang masuk sendi kartilago, mana yang masuk sinovial. Yang di tengah ini ya, ada dua jenis ini yang di tulang tengkorak, sutura, dan juga yang di tibia, ini dia adalah sendi fibrosa, yang dia dihubungkan oleh fiber-fiber kolagen. Jadi bentuknya adalah benang-benang serabut seperti itu. Kemudian yang di sini, dia dihubungkan oleh sendi kartilago, jadi seperti yang di tulang dada ini ada cartilago syncondrosis, kemudian ada simfisis dan juga ya ini juga ada simfisis juga. Kemudian yang di ini ya, ini kan semua di bagian ekstremitas ya, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Itu adalah sendi sinovial. Seperti yang di bahu kita, kemudian di lengan, hubungan antara lengan atas dan lengan bawah ini, kemudian di jari-jari itu adalah dihubungkan oleh cairan sinovial. Jadi ada cairannya ini di antara tulang-tulang kita. Nah, ini adalah sedikit informasi atau wawasan ya untuk cairan sinovial. Kenapa nanti mungkin karena kaitannya untuk kedepannya kalian akan banyak berurusan dengan gizi dan kemudian berbagai macam penyakit gitu ya. Jadi mungkin ini akan sangat berkaitan di sana. Sebelumnya untuk yang cairan sinovial tadi dia selain fungsi utamanya sebagai penghubung tadi ya, dia juga punya fungsi sebagai sumber nutrisi atau sumber gizi bagi tulang kartilago karena di dalamnya itu tidak hanya sekedar air gitu ya, dia ada ini tadi ada banyak sekali kandungannya, ada protein, jenis albumin dan globulin, kemudian asam hyaluronat, glukosa dan juga asam urat. Nah, ini dia juga bertindak sebagai pelumas atau lubrikan gitu ya supaya pergerakan karena kan tadi banyak di bagian tulang yang fungsinya untuk bergerak bebas ya. Jadi karena kita bergerak bebas, jadi seperti apa ya? Seperti motor dan peralatan elektronik atau peralatan mekanik lainnya itu kan kita butuh pelumas ya supaya dia bergeraknya itu nggak kaku gitu. Nah, itu juga fungsinya cairan sinovial gitu. Dia bisa berfungsi sebagai pelumas supaya pergerakannya lebih mulus. Kemudian ada asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini dia menjaga viskositas atau kekentalannya dari si cairan sinovial ini.
Jadi supaya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental gitu ya, dia menyeimbangkan kekentalannya di cairan sinovial. Kemudian tadi dia juga hampir mirip fungsinya tadi sebagai pelumas ya, dia punya fungsi untuk mengurangi gesekan atau friksi friksi di antara antar tulang yang disambungkan. Kemudian juga mengurangi shock karena penekanan sendi gitu ya. Misalkan kalau kita sedang angkat-angkat berat gitu ya, atau misalkan kita sedang olahraga berat dan dari segi pergerakan itu kita ada pembebanan untuk sendi kita, pembebanan untuk tulang kita. Nah, adanya cairan sinovial ini dia punya fungsi untuk menekan atau beradaptasi dengan tekanan yang kita terima itu. Itu. Nah, ini mungkin nanti yang ini ya jadi wawasan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya ada kan sangat ini ya sangat banyak yang terjadi asam uratnya tinggi atau misalkan kemudian mungkin yang punya orang tua atau misalkan simbah kakungnya itu apa namanya suka sendinya kemang-kemang atau apa sih namanya sendinya rasanya kaku gitu ya, kemudian rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum atau apa, kemudian diperiksa asam uratnya tinggi dan segala macam, ya itu salah satunya adalah asam urat di cairan sinovial gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada penumpukan asam urat kan itu akan mengganggu kerja cairan sinovial karena dia akan kemudian fungsinya sebagai lubrikan untuk mengurangi gesekan itu juga akan berkurang ya karena dia terhambat oleh penumpukan asam urat ini. Makanya tadi yang dirasakan adalah sendinya rasanya kaku-kaku, kemudian ada rasa tidak nyaman gitu ya, nyeri-nyeri dan apa namanya seperti tertusuk-tusuk itu karena ada penumpukan yang tidak normal gitu di cairan sinovialnya. Jadi nanti eh, itu bisa jadi tahu ya gitu kenapa kok rasanya kalau orang-orang yang asam urat merasakan seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur tulang. Secara garis besar, anatomi tulang atau bagian-bagian dari tulang adalah seperti ini. Ini adalah potongan dari tulang panjang. Ya, jadi ada bagian periosteum. Periosteum itu adalah dinding luar, dinding lapisan terluar. Kemudian ada endosteum. Kalau yang periosteum tadi dinding yang luar, endosteum itu dinding yang bagian dalamnya. Kemudian ada tulang kompak atau tulang padat. Di dalamnya endosteum ini ada sumsum kuning tadi ya, masih ingat sumsum kuning itu yang dia menyimpan trigliserid. Kemudian ada berbagai jaringan pembuluh darah dan saraf di sini untuk menyalurkan nutrisi dan juga untuk menyalurkan berbagai macam sinyal gitu ya, untuk metabolisme dan aktivitas tulang. Kemudian ada tulang spons atau spongy bone. Di dalam tulang spons ini kan dia bentuknya ya seperti spons ya, jadi dia ada rongga-rongga di dalamnya. Kalau diperbesar ya akan gambarnya seperti ini, jadi ada rongga-rongganya disebut dengan trabekula. Nah, di antara trabekula di antara rongga-rongga ini adalah sumsum merah. Nah, sumsum merah ini yang tadi masih ingat dia punya fungsi untuk pembentukan sel darah ya, Sek. Nanti dia di sini akan membentuk sel darah merah, kemudian beberapa sel darah putih dan juga trombosit yang kemudian nanti bisa digunakan oleh tubuh. Itu secara garis besar. Nah, sebenarnya struktur tulang itu pun bisa dibedakan menjadi struktur makroskopis dan juga struktur mikroskopis ya, seperti namanya makro dan mikro. Jadi yang makroskopis itu intinya adalah struktur yang bisa tampak dengan jelas gitu pembagian-pembagiannya, tidak perlu kecil-kecil kita kita belah di selnya dan kita lihat itu, tapi bisa terlihat dengan mudah gitu pembagiannya. Jadi pembagian yang makro, struktur yang makro itu terdiri apa saja. Yang utamanya adalah ini hanya pembagian apa namanya lokasinya saja, dia ada yang proximal epifisis, jadi yang ujung-ujungnya ini adalah epifisis, dia cuma yang ujungnya adalah distal, kemudian yang pangkal ini proximal, kemudian ada diafisis. Ya, di bagian proximal epifisis ini dia ada kartilago artikular, gitu ya, kartilagonya yang pelapisnya yang paling luar, kemudian tadi ini ada tulang spons ya, di dalam tulang spons tadi ini strukturnya seperti ini, dia ada rongga-rongganya. Kemudian di lapisan luarnya tulang sponsnya ada tulang padat atau tulang kompak ya. Kemudian kalau kita lihat ini tadi periosteum, ini dia dinding yang luar, kemudian dinding yang di dalamnya ini adalah endosteumnya. Nah, kalau lihat kita di bagian
diafisis ya, di dalam rongga tulangnya ini ada apa? Ini kita bisa diperbesar di sini, penampakannya akan seperti ini. Jadi ini tadi ya, ini endosteum, dia dinding yang bagian dalam. Di dalamnya itu ada sumsum kuning yang tadi menyimpan trigliserid ya, ada sel-sel adiposa di dalamnya sini, kemudian ada tulang kompak juga. Nah, di bagian periosteum ini dia ada serabut-serabut pelapis ya, namanya serabut Sharpei di sini. Kemudian dia juga ada pembuluh darah yang nanti menyalurkan berbagai macam zat gizi itu dari dan keluar tulang. Itu kurang lebih struktur makroskopis yang perlu kita ketahui dari tulang. Nah, kalau kita perkecil lagi, ya lebih lihat ke bagian yang lebih kecil lagi, ada struktur mikroskopis. Nah, seperti apa gitu ya? Jadi kalau tadi kita bagian tulang itu kemudian kita iris gitu ya, terus kita lihat diperbesar gitu. Nah, di dalam tulang kompak ya, ini di dalam tulang padat itu kita bisa melihat ya ini ada gugusan-gugusan atau satu kelompok nih namanya osteon. Jadi ada beberapa osteon di sini, satu sistem gitu ya, atau namanya Haversian system. Ada berbagai osteon di sini. Nah, di dalam osteon itu seperti apa gitu ya. Ini kalau diperbesar lagi tampilannya akan seperti ini. Jadi ntar ini ini yang ini aja. Jadi osteon tadi ini dalam satu osteon ini akan ada lapisan-lapisan itu kan ya, lapisan-lapisan matriks tulang ya, yang namanya lamela ya, seperti ini. Jadi ada beberapa lapis lamela atau matriks tulang gitu kan. Ada berlayer-layer ini kayak kue bolu ini. Kemudian di antara matriks-matriks tulang yang namanya lamela ini ada yang kuning-kuning ini. Saluran kuning-kuning ini dia namanya adalah lakuna. Dia lakuna, dia yang menghubungkan antara lapisan lamela satu dan yang lainnya. Kemudian di dalamnya lakuna ini dia nanti adalah tempat tinggalnya osteosit. Osteosit itu adalah salah satu jenis tulang ya. Nanti dia dia tinggalnya ini di dalam lakuna ini ada osteosit, osteosit, osteosit di situ. Kemudian ini di antara lakuna ini akan ada serabut kecil-kecil ini ya yang ceribit-ceribit-ceribit di sini itu adalah kanalikuli gitu kan. Kanalikuli itu apa ya, namanya seperti kanal gitu ya, dia adalah penghubung antara lakuna satu dan antara lakuna lainnya itu ya, kayak jembatannya gitu, dia menghubungkan lakuna satu dan yang lainnya. Kemudian di dalamnya sini tadi kan ini kan bentuknya lingkaran gitu ya, di setiap setiap lingkaran-lingkaran osteon itu kan, dalam satu osteon ini ada sekumpulan jaringan pembuluh darah dan juga sistem saraf gitu kan di dalam sentral kanal atau kanal pusat ya. Kanal itu kan saluran gitu ya, jadi saluran pembuluh darah dan saraf gitu. Nah, itu kalau kita lihat ini di dalam satu osteon, dan ya di dalam tulang kita itu ada banyak osteon gitu ya yang mengelilingi ini, yang di dalamnya kemudian ada tulang spons dan yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk struktur mikroskopisnya dari tulang. Ini yang diperlihatkan adalah tulang panjang ya, karena yang dia paling mudah untuk bisa kita amati strukturnya. Kemudian, nah untuk komposisi tulang tadi kan kita sudah lihat ya, bagian-bagian struktur itu kan bagian-bagian tulang. Nah, ini kalau kita lihat penyusunnya, tulang itu terbuat dari apa gitu ya. Tulang itu jadi tersusun 3 komponen utamanya adalah matriks organik ya atau osteoid gitu. Penyusun tulang itu terbuat dari serabut-serabut kolagen tipe 1, kalau nggak salah namanya kondrosit ya, kalau nggak salah itu dia utamanya tersusun dari itu. Kemudian dia tersusun juga dari protein penyusunnya adalah glikoprotein, osteokalsin, dan proteoglikan. Kemudian dia tersusun separohnya itu ya, lebih dari separohnya itu adalah penyusunnya kalsium, fosfor, dan magnesium, terutama nanti kalsium dan fosfor ya, nanti dia akan dibentuk dari kristal hidroksiapatit namanya, nanti yang dia akan mengeras kemudian menjadi yang kita namakan tulang. Kemudian dia juga ada penyusunnya adalah air. Nah, itu adalah komposisi tulang. Sebelum dilanjutkan ke dua bahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ada?
Kalau belum ada, saya lanjutkan di bagaimana pembentukan, pertumbuhan, dan proses remodeling tulang, atau orang bilang peremajaan tulang ya, mirip-mirip seperti itu. Yang pertama adalah pembentukan, atau kita sebut dengan osifikasi. Ada yang juga menyebutnya osteogenesis, itu sama juga, adalah intinya adalah bagaimana tulang itu terbentuk ya. Jadi saat manusia dalam bentuk embrio itu tulang sudah mulai terbentuk ya. Tetapi dia bentuknya utamanya adalah masih 90%-nya itu dalam bentuk kartilago atau dalam bentuk tulang rawan gitu ya, seperti di gambar di sini. Jadi dia sudah ada tulangnya tapi hanya sedikit gitu yang berupa tulang padat gitu ya. Lainnya sisanya adalah kartilago, namanya kartilago hialin tadi. Nah, di embrio memang sudah mulai di sini ada pusat nanti yang akan dia kemudian tumbuh menjadi tulang ya. Nah, kalau dia mulai mulai apa namanya, pembentukannya itu pada saat dia menjadi fetus ya di dalam perut ibu itu, yang apa namanya, dia yang di tengah ini tadi dia mulai mulai tumbuh ya, mulai tumbuh, ada dia terbentuk dinding tulangnya di bagian dalam, kemudian jaringan pembuluh darah ini mulai masuk ke sini menyalurkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan ya. Kemudian di kedua sisi tulang kartilago ini yang awalnya masih seluruhnya adalah kartilago, dia mulai muncul ini adalah new center of bone growth. Ini adalah pusat pertumbuhan tulang yang baru. Jadi nanti di sini ada pusat pertumbuhan tulang yang baru, dia juga akan dimasuki oleh jaringan pembuluh darah di sini, dan dia mulai ada pertumbuhan memanjang. Jadi tulangnya tambah panjang. Tapi di usia fetus ini memang dia fokusnya hanya bertambah panjang ya, dia belum bertambah lebar. Nah, kemudian ketika bayi sudah lahir ya, kemudian dia mulai tumbuh menjadi anak-anak dan seterusnya, dia mulai ada selain tadi kalau yang di dalam perut itu masih hanya pertumbuhan panjang, di sini juga mulai pertumbuhan lebar gitu ya. Jadi tidak hanya memanjang tapi juga melebar, dan di sini sudah mulai kompleks lagi pertumbuhannya. Tadi ini yang semua masih banyak kartilagonya, dia mulai kartilagonya hanya sedikit di bagian artikular saja, dan juga dia akan tersisa ya, dia masih akan tersisa di sini selapis atau satu lempeng, namanya lempeng kartilago epifisis. Nah, dia itu apa? Dia akan selalu ada sampai kita di usia 25 tahun. Karena apa? Karena ini nanti bagian yang kemudian menjadi ruang untuk pertumbuhan panjang tulang. Itulah kenapa manusia masih bisa tumbuh tinggi sampai dia usia 25 tahun, karena masih ada tulang, masih ada lempeng kartilago epifisis ini ya. Tulang kartilago epifisis ini. Jadi dia dia menjadi ruang untuk supaya tulang-tulang yang di sini kemudian dia bisa tambah panjang gitu ya, dan tulang di sini juga bisa tambah ke sini gitu. Tapi ketika dia sudah usia 25, dia sudah sepenuhnya menjadi tulang padat gitu, bukan lagi menjadi kartilago. Makanya sudah tidak bisa tumbuh panjang lagi, tumbuh tinggi lagi gitu ya. Jadi jangan percaya kalau ada iklan-iklan penambah tinggi berapa sentimeter gitu ya. Itu tidak tidak bisa itu, karena memang secara anatomi dan fisiologi ya, di tubuh kita sudah memprogram itu di usia 25 tahun pertumbuhan tulang itu sudah berhenti, pertumbuhan panjang ya. Pertumbuhan sudah berhenti, diganti menjadi ya udah cuma dijaga saja keseimbangan massa tulangnya dan segala macamnya itu ya. Jadi proses pembentukannya tadi dari mulai di embrio, kemudian eh, saat jadi fetus ya di dalam perut ibu, kemudian saat dia sudah lahir, kemudian tumbuh di masa anak-anak hingga dewasa, itu bagaimana proses pertumbuhannya, atau kita namakan dengan osifikasi. Pembentukan tulang, osifikasi. Nah, kemudian terkait dengan pembentukan tulang, kita juga perlu mengenal berbagai macam jenis sel tulang. Jadi di tulang itu penyusunnya ada berbagai macam sel-sel tulang gitu ya. Ada namanya sel osteogenik, osteoblast, osteosit, dan osteoklas ya. Saya yakin mungkin pernah setidaknya mendengar ya, meskipun belum ngeh itu yang mana gitu ya masing-masing. Jadi yang osteogenik ini adalah dia induk selnya
bukan induk sel, dia adalah sel yang nanti kemudian berubah menjadi osteoblast, gitu kan. Dia ada di bagian dalamnya periosteum, kemudian ada osteoblast nanti yang dia fungsinya untuk pembentukan matriks tulang, gitu ya. Dia yang bertugas utamanya untuk tadi kenapa tulang bisa panjang, bisa melebar, itu karena matriks tulangnya itu disusun oleh ini penanggung jawabnya ini sel osteoblast ini. Kemudian ada osteosit juga, dia yang fungsinya tadi kan tulang itu punya fungsi menjaga mineral di dalam tubuh ya supaya tetap normal. Nah, ini tugasnya si osteosit ini. Kemudian dia ada osteoklas. Dia fungsinya berkebalikan dengan osteoblast. Kalau yang osteoblast tadi tentang pembentukan matriks tulang, nah si osteoklas ini dia yang membreakdown atau menghancurkan beberapa formasi matriks tulang itu supaya menjadi ion-ion penyusunnya, gitu ya, supaya nanti bisa kemudian digunakan zat gizi penyusunnya itu untuk diperlukan apa gitu ya, untuk tubuh. Kemudian mungkin untuk secara detailnya ini tadi sudah saya jelaskan, ini sel osteogenik itu nanti dia yang akan berubah menjadi, dia akan berkembang menjadi osteoblast. Dia letaknya ada di bagian periosteum tapi di bagian dalamnya dan juga ada di sumsum tulang. Kemudian osteoblast nanti juga dia bisa berubah bentuk ya menjadi osteosit. Ini dia ada di jaringan apa namanya, tulang tadi ya, dia di dalam lakuna tadi, kalau masih ingat tadi ya di strukturnya. Kemudian, nah ini si osteoblast, dia itu bentuknya adalah kubus. Ini C ya, harusnya kuboidal sel. Sel epitel kubus gitu. Dia menyusun hanya sedikit sebenarnya, jumlahnya 4-6% dari total sel tulang. Tapi dia punya fungsi yang sangat penting ya, karena dia fungsinya untuk membentuk tulang. Nah, osteoblast ini dia itu terbentuk dari sel induk namanya sel mesenchyme atau mesenchymal stem cell. Dari MSC atau sel induk ini dia akan berubah menjadi osteoblast. Dari turunannya ini akan menjadi sel pelapis tulang dan juga osteosit serta berperan dalam pembentukan matriks tulang ya. Jadi dari sel mesenchyme kemudian dia akan menjadi sel pelapis tulang dan juga ada dia diturunkan menjadi osteosit juga ya. Nanti berperan fungsinya utamanya adalah untuk pembentukan matriks tulang. Nah, si osteoblast ini sebelum dia itu kalau aktif dia itu kan punya fungsi membentuk tulang ini ya. Nah, dia juga ada bentuk yang tidak aktifnya. Ketika dia tidak aktif, dia bentuknya lebih pipih dan dia ya udah hanya berbaris gitu ya, berbaris menjadi barisan-barisan sel tulang. Jadi makanya disebutnya bone lining cells. Dia adalah barisan-barisan dari osteoblast yang masih tidak aktif gitu ya, atau masih inaktif gitu yang menutupi permukaan tulang ketika penyerapan maupun pembentukan tulang itu masih belum terjadi. Nah, tapi kemudian apakah dia diam tidak aktif itu tidak ada fungsinya gitu kan? Ada fungsinya. Fungsinya apa? Dia itu punya fungsi untuk mencegah interaksi langsung antara osteoklas dan matriks tulang gitu ya. Osteoklas tadi kan dia yang punya fungsi untuk membreakdown matriks tulang ya, atau memecah matriks-matriks tulang. Nah, kalau misalkan penyerapan tulang itu belum diperlukan gitu, dia yang membatasi si osteoklas ini supaya jangan di apa namanya, di breakdown dulu, nanti tunggu sinyal kalau emang kita dibutuhkan gitu kan, supaya ya apa namanya, aktivitas osteoklas tidak berlebih. Kalau aktivitas osteoklas berlebih ya breakdown atau pemecahan matriks tulangnya akan berlebih, ya itu akan menurunkan massa tulang dan kemudian tulang menjadi keropos terlalu cepat dan sebagainya. Ya, dan dia juga punya peran dalam diferensiasi sel osteoklas tadi ya. Dia punya fungsi untuk mengatur aktivitas sel osteoklas itu. Ini untuk osteoblast. Selanjutnya ini osteosit. Nah, osteosit itu yang paling banyak jumlahnya, yang dia menyusun hampir semuanya, 90 hingga 90% dari tulang itu disusun oleh sel osteosit ya. Dibandingkan teman-temannya yang tadi cuma sedikit-sedikit, dia yang paling banyak. Dan dia umur selnya yang paling panjang. Jadi kalau kita tahu ya, sel itu kan punya umur ya, punya siklus. Dia nanti akan apa namanya? Ya dia tadi diturunkan dari ada induk sel gitu kan. Kemudian nanti dia akan biasanya masih sel muda, kemudian
ada pertumbuhannya gitu menjadi sel matang, kemudian dia akan mendiferensiasi, kemudian dia menjadi mati, kemudian dia akan muncul sel-sel yang baru lagi seperti ada siklusnya itu. Nah, osteosit ini yang umur selnya paling panjang di antara yang lainnya hingga 25 tahun. Tadi kita sudah tahu dia letaknya di lakuna tadi ya, di apa namanya, di antara lamela-lamela tadi ya, di antara matriks-matriks tulang tadi yang dikelilingi oleh matriks tulang. Nah, ini dia turunan dari sel induk ya. Stem cell itu adalah sel induk yang kemudian nanti dia akan bisa berubah menjadi berbagai jenis sel. Nah, salah satunya adalah sel osteosit ini. Pembentukan osteosit sendiri ini ada berbagai fasenya. Dia punya fasenya sangat panjang, dari mulai osteoid, osteosit gitu ya. Kemudian dia berubah bentuk menjadi proteosit, kemudian osteosit muda hingga osteosit matang gitu. Jadi siklusnya seperti itu. Panjang sekali. Kemudian tadi dia kan ada di tadi ya di apa namanya? Jaringannya lakuna tadi kan ya. Nah, kenapa dia ada di situ? Karena dia punya fungsi komunikasi intraseluler. Jadi dia yang bertugas untuk menyalurkan informasi gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh, bagaimana harus meresponnya gitu ya, melalui sistem lakanalikuler. Agak agak susah ya nyebutnya. Intinya adalah ini kanal di antara lakuna-lakuna gitu ya. Jadi sistem tadi kan ya kita lihat di lakuna itu kan ada serabut-serabut tipis-tipis gitu kan. Itu adalah apa namanya? Kenapa dia ada di situ? Karena itu fungsinya itu adalah ya seperti kita jembatan itu ya. Dia fungsinya untuk menyalurkan informasi gitu supaya bisa diteruskan ke bagian-bagian yang lainnya. Itu adalah fungsinya bisa berkomunikasi. Jadi apa yang dibutuhkan ada sinyal gitu kan, sinyalnya disalurkan ke situ. Jadi kanal-kanal di antara lakuna-lakuna ini. Ini terowongan kecil di dalam lakuna. Kemudian dari sistem tersebut tadi ya, dia osteosit tadi berperan untuk mendeteksi adanya berbagai macam perubahan, yaitu berupa tekanan maupun beban mekanik gitu ya, sehingga tulang itu bisa diberikan sinyal untuk bagaimana adaptasi yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Misalnya kan tadi kita lagi angkat-angkat beban ini, kita tiba angkat, kita pindah-pindah barang gitu ya, atau pas kita olahraga gitu kan, itu kan adalah beban ya, beban mekanik gitu kan. Dan itu misalkan kita olahraganya intens gitu kan, itu direspon oleh tulang juga gitu. Dia akan merespon bagaimana supaya kemudian tubuh kita bisa beradaptasi dengan tekanan tersebut. Kemudian dia juga mengatur ya dalam proses penyerapan dan pembentukan tulang tadi ini oleh osteoklas dan juga oleh osteoblast, dan si osteosit ini mengatur itu. Kemudian dia juga punya fungsi untuk menjaga konsentrasi mineral dalam matriks tulang. Nah, tadi ini sebenarnya dia juga merupakan apa namanya hasil dari pembentukan osteoblast ya. Jadi sebenarnya sel-sel itu saling berkaitan satu sama lain. Habis jadi osteoblast dia menjadi osteosit dan siklusnya berputar-putar seperti itu. Kemudian ada osteoklas. Nah, ini dia merupakan sel multinukleat ya. Dia punya jaringan intinya banyak. Itu dia diferensiasi dari induk selnya hematopoietik. Kalau yang bentar. Kalau yang osteoblast ini tadi dari stem selnya mesenkim, kalau yang di osteoklas ini dari stem selnya hematopoietik ya, dia punya induk yang berbeda dari ibu yang berbeda dia. Kemudian nah ini kalau misalkan dia kan tadi fungsinya untuk memecah jaringan-jaringan tulang ya, memecah matriks tulang gitu. Kalau misalkan tadi dia aktivitasnya itu terlalu tinggi, artinya pemecahan matriks tulang yang terjadi ini sangat-sangat abnormal gitu ya, sangat sering gitu, atau misalkan terjadi sangat tinggi, nah itu kemudian akhirnya sebentar. Pengeroposan atau ada pengeroposan tulang yang kemudian itu akan mempercepat resiko terjadinya osteoporosis gitu ya, yang kita tahu. Jadi masa tulangnya itu sangat cepat mengeropos itu karena aktivitas osteoklas ini terlalu berlebih, tidak seimbang gitu ya antara pembentukan tulangnya. Nah, yang tadi kebalikannya, kalau misalkan aktivitas osteoklasnya tinggi gitu atau penyerapan breakdown jaringan tulangnya terlalu tinggi, sementara pembentukan tulangnya itu aktivitasnya justru sedikit gitu ya, justru lebih jarang gitu kan.
dia kemudian ya otomatis kepadatannya tulang akan berkurang gitu. Sehingga resiko berbagai penyakit tulang dan juga resiko patah tulang itu akan meningkat. Nah, ini hanya untuk informasi saja bahwa aktivitas si osteoklas ini dia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor stimulan ya. Jadi ada makrofag stimulating factor gitu, yang disekresi oleh sel mesenkim, osteoprogenitor dan juga osteoblast. Jadi dia juga saling dipengaruhi oleh osteoblast. Kemudian dia juga ada reseptor dari Rank ligand ini dari osteoblast, osteosit dan juga sel stroma. Jadi ini dia banyak gitu yang mengatur kapan kamu harus membreakdown, kapan harus berhenti gitu supaya tidak berlebih. Kemudian ini hanya untuk menggambarkan saja tadi bahwa osteoklas dan osteoblast ini tadi asalnya dia berbeda ya. Yang osteoklas tadi dari stem cell hematopoietik. Ya, jadi dia punya banyak inti, jadi dia terdifusi menjadi satu itu. Kemudian kalau yang osteoblast ini dia tadi asalnya dari sel induknya adalah mesenkim. Ini hanya untuk membedakan saja. Evolusinya dua sel yang dia kan punya fungsi yang saling berkebalikan ya, dia karena dia induknya itu juga asalnya berbeda. Kemudian tadi kita membahas tentang pembentukan sel, sekarang kita tentang growth ya atau pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kan ada yang tumbuh panjang gitu ya, tumbuhnya ke atas gitu kan. Dan kemudian tumbuhnya ke sampingnya atau pertumbuhan lebar dari tulang gitu ya, tulang. Nah, ketika pertumbuhan panjang itu apa yang terjadi? Dengan di sini komponen komponen tulang yang paling berpengaruh ada dua, yaitu adalah kartilago artikular. Ini kartilago yang ada di bagian terluarnya dari epifisis ya. Kemudian ada lempeng epifisis. Ini tadi satu lempeng, satu lapis gitu ya di dalam sponsel dan juga sel kompak ini ada lempeng epifisis. Jadi arahnya intinya ya sederhananya adalah nanti tulang-tulang yang di sini dia akan tumbuh ke atas ya atau tumbuh memanjang. Kemudian yang di bagian sini juga dia akan tumbuh memanjang. Kemudian dia juga lempengnya juga dia nanti akan ber apa ya tersundul gitu ya apa tersundul apa ya jadi dia akan bergerak juga mengikuti pergerakan arah panjang tulang gitu. Tapi tadi ya sampai di umur 25 dia nanti masih ada dan juga setelah 25 dia secara sempurna dia juga akan berubah menjadi tulang. Jadi ini dia tumbuh ke arah luar membentuk jaringan baru, sementara jaringan-jaringan yang lama dia akan mengalami osifikasi atau dia nanti akan mengeras, semakin mengeras, semakin mengeras. Sementara jaringan yang baru nanti dia akan tumbuh. Kemudian itu yang pertambahan panjang, gitu ya. Jadi tumbuh memanjang. Nah, kalau yang melebar bagaimana? Nah, yang melebar ini dia berkaitan dengan dua komponen yang paling berpengaruh adalah osteoblast yang ada di periosteum. Periosteum adalah yang lapisan yang luar ya, dinding luarnya. Dan juga osteoklas yang ada di endosteum atau di dinding dalamnya. Kan. Nah, bagaimana aktivitas mereka kok kemudian ada pertambahan lebar tulang? Gitu kan. Yang terjadi adalah di dinding yang luar ini, si osteoblast itu dia akan membangun matriks-matriks tulang yang baru. Kan. Jadi dia membangun bagian luarnya. Kan. Dia ditambah, jadi dia apa namanya, di bagian periosteum di sini dia si osteoblast akan menambahin di sini matriks-matriks tulang yang baru. Nah, kemudian apa yang terjadi di endosteumnya di dinding yang dalam? Di dinding yang dalam itu ada osteoklas yang fungsinya adalah membreakdown atau memecah matriks tulang yang dalam ini. Kan jadi kalau yang tadi osteoblast dia membangun yang luar, nah si osteoklas ini di dipecah nih yang dalam-dalam, dipecah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa kita bayangkan dinding tulangnya itu nanti ketebalannya itu akan selalu konstan gitu, selalu sama. Yang berubah adalah diameter diameter rongga tulangnya, diameter tulangnya ini akan bertambah. Ya, jadi itu secara seimbang dia akan prosesnya seperti itu antara osteoblast dan osteoklas yang kemudian menghasilkan tulangnya bertambah lebar. Itu ya, jadi kita tahu bagaimana perbedaan proses pertambahan panjang dan pertambahan lebar tulang dan diingat-ingat ya apa komponen tulang mana yang berperan pada kedua proses ini. Kemudian kalau tadi sudah tentang pembentukan, kemudian pertumbuhan panjang dan lebar, ini kita berbicara tentang remodeling tulang ya atau
bahasa awamnya itu adalah peremajaan tulang gitu ya. Jadi sebenarnya apa bone remodeling? Bone remodeling itu sebenarnya adalah proses sintesis ya atau pembentukan matriks tulang dan juga destruksi atau pemecahan matriks tulang yang terjadi berkelanjutan. Kenapa dia terjadi? Karena dia berperan untuk membangun struktur tulang, dia di sintesis ini, dan menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau misalkan dibayangkan, remodeling tulang itu tadi aktivitas osteoblas yang membentukkan matriks dan juga aktivitas osteoklas dalam breakdown jaringan tulang. Itu yang terjadi secara berkelanjutan gitu, ada siklusnya gitu. Kenapa dia terjadi seperti itu gitu kan? Dia untuk merespon berbagai macam keadaan gitu ya. Yang pertama adalah adanya perubahan kadar ion kalsium di dalam darah, gitu kan. Kalau misalkan di dalam darah itu kadar kalsiumnya lebih rendah daripada normal ya kan, kita kan setiap zat gizi itu ada kadar normalnya ya di dalam darah. Kalau dia kadarnya di dalam darah itu rendah, maka nanti akan ada sinyal gitu yang kemudian oleh bantuan hormon paratiroid ini dia akan mengaktifkan osteoklas nih. Dia memberikan perintah diaktifkan ini osteoklas supaya dia melakukan tugasnya dalam memecah matriks tulang gitu kan. Nah, kalau matriks tulang itu dipecah, ini kan salah satu yang dihasilkan adalah ion kalsium. Ingat ya tadi kan kalsium itu kan penyusun utamanya tulang ya. Jadi dia karena tadi dipecah, jadi dia kalsium-kalsium penyusunnya itu akan diambil, kemudian akan disalurkan di dalam darah gitu kan. Nih darah, tadi kan kamu kekurangan kalsium ya, jadi ini dia dikasih gitu dari simpanannya di dalam tulang. Nah, sebaliknya kalau misalkan di dalam darah itu kadar kalsiumnya tinggi ya, melebihi batas normalnya, kelebihan ion-ion kalsium itu kemudian akan ditransfer ke dalam tulang ya. Jangan berlebih ya, ditransfer ke dalam tulang. Kemudian oleh osteoblas, ini kan dia PJ-nya penanggung jawabnya untuk pembentukan tulang ya, dia akan diterima gitu sebagai bahan baku untuk pembentukan matriks tulang gitu ya. Jadi dimanfaatkan itu kan karena di dalam darah kelebihan. Sudah dipakai sajalah untuk nanti membentuk ini tadi kristal hidroksiapatit gitu ya, yang kemudian dia akan mengeras dan menjadi tulang itu. Tuh ya, jadi dia fungsinya dia kan kayak gudangnya kalsium gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar lagi kekurangan, ya dia akan mengeluarkan itu. Osteoklas akan memecah jaringan, kalsiumnya disalurkan ke darah. Selebihnya kalau di luar udah kebanyakan ini, kalau numpuk di darah tidak bagus gitu kan. Silahkan disimpan ya di tulang gitu. Nanti akan dimanfaatkan oleh osteoblas untuk menyusun jaringan tulang yang baru. Nah, itu proses yang berkelanjutan ya. Jadi ini adalah siklus. Jadi mulai dari resting state atau kondisi istirahat, kemudian nanti ada sinyal dia akan meresorpsi, kemudian dia akan apa namanya ada proses formasi ya pembentukan tulang, kemudian mineralisasi tadi ini ketika dia sudah jadi kristal hidroksiapatit, kemudian dia balik lagi di posisi di kondisi normal gitu ya. Dia akan mulai lagi aktivitasnya kalau ada apa namanya respon-respon ini. Nah, selain terhadap respon kadar ion kalsium ya, dia itu juga bone remodeling akan terjadi apabila ada tekanan atau stres pada jaringan otot dan tulang. Tadi misalkan kita saat aktivitas fisik ya, kita ada latihan pembebanan, nah itu nanti akan direspon juga. Jadi supaya dia kuat gitu ya, ini osteoblas akan apa namanya memicu pembentukan tulang. Kemudian kalau misalkan ketika aktivitas fisik itu darah memerlukan kalsium yang lebih banyak lagi gitu ya untuk berbagai macam metabolisme saat aktivitas fisik, nanti dia juga osteoklas akan menghantarkan nanti ion-ion kalsium yang dibutuhkan gitu. Termasuk ketika misalkan patah tulang gitu ya, patah tulang atau misalkan ada tulang retak, nah itu nanti juga akan ada proses remodeling yang terjadi. Jadi kalau stimulusnya itu ada dua, perubahan kadar ion kalsium dalam darah dan juga ada tekanan fisik atau mekanik ya pada jaringan otot dan jaringan tulang. Nah, itu. Nah, selanjutnya proses remodeling tulang ini kalau pada saat masa pertumbuhan ya pada anak-anak dan remaja
sampai maksimal 25 tahun, itu tubuh memprogram proses sintesisnya lebih dominan atau proses pembentukan tulangnya lebih dominan itu daripada proses pemecahannya. Itulah kenapa masa pertumbuhan itu pesat ya di masa anak-anak dan remaja ya. Terutama pada saat remaja itu ya, dia sangat pesat sekali pertumbuhannya karena emang dia diprogram oleh tubuh di masa itulah dia proses sintesisnya jauh melebihi proses destruksi gitu. Nah, setelah kita mencapai masa peak bone mass, jadi puncaknya ya, puncak pembentukan masa tulang ini pada usia 25 tahun, ini proses sintesis dan destruksinya itu berjalan secara seimbang gitu. Asalkan tadi ya berbagai macam kondisi, misalnya dari asupan kalsiumnya dia juga mencukupi, protein mencukupi, dan zat gizi yang lainnya mencukupi, kemudian ya dari lifestyle-nya dia juga bagus, dia akan berjalan mulai seimbang. Kemudian secara natural dia nanti akan menurun setelah usia lanjut, gitu ya, setelah lanjut usia dia akan mulai uh, proses alamiah penurunan metabolisme tubuh ya itu, dan termasuk metabolisme tulang itu nanti dia akan berkurang. Nah, yang terakhir ini tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan tulang ya. Ini yang kita sebagai anak gizi yang juga perlu tahu ya kalau misalkan dimintain nasihat gitu ya, minta konsultasi itu untuk tumbuh tinggi lah, kemudian untuk yang menjaga kepadatan tulang supaya nggak cepat osteoporosis itu harus gimana gitu kan. Kita harus tahu bahwa kesehatan tulang itu dipengaruhi oleh dua jenis faktor ya. Faktor yang tidak bisa dimodifikasi dan juga faktor yang bisa dimodifikasi. Artinya masih bisa kita atasi itu kan. Faktor yang tidak bisa kita modifikasi ya, tidak bisa kita atur atau kita rubah itu adalah faktor genetik ya. Jadi memang ada yang genetiknya dia kecenderungan pertumbuhan tulangnya akan tulangnya lebar-lebar atau tulangnya memanjang, sangat mudah untuk bertumbuh panjang dan tinggi gitu kan. Kemudian dari jenis kelamin, nanti ini juga berkaitan dengan fungsi hormon sebenarnya, tapi dari jenis kelamin sendiri kan tidak bisa kita ubah ya faktornya. Kemudian faktor etnik ya atau suku, misalkan Asia, kemudian Kaukasia itu yang barat gitu ya, dan juga etnis-etnis lain itu kan punya kecenderungan memang dari gennya itu dia akan karakter atau apa ya, ya bentukan tulangnya itu kan punya karakter yang berbeda gitu ya, berdasarkan etnik itu. Intinya ini berkaitan dengan gen yang tidak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah ini ada lebih banyak ya, ada berbagai macam. Ini yang bisa kita atur lah. Yang pertama yang paling berpengaruhnya dari segi asupan. Jadi ada 3 zat gizi yang paling utama itu adalah kalsium, vitamin D, dan protein. Di kalsium tadi ya sudah sangat jelas karena kalsium itu adalah penyusun utamanya tulang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan kalsium ya pertumbuhan atau kesehatan tulangnya tidak akan optimal itu. Nah, kalau vitamin D, ya, vitamin D ini apa? Dia fungsi utamanya sih sangat berkaitan dengan kalsium. Jadi vitamin D ini yang nanti akan berperan penting dalam penyerapan kalsium di berbagai bagian tubuh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalsiumnya sih cukup, tapi vitamin D kurang gitu kan. Nanti kalsium ini akan lebih susah digunakan oleh metabolisme gitu. Dia akan susah kepakai karena perantaranya ini oleh vitamin D ini gitu ya. Jadi dia harus seimbang pemenuhan asupannya. Kemudian protein juga dia nanti akan sangat penting untuk berbagai fungsi hormon dan juga ya hormon terutama, dan juga sinyal-sinyal itu kan dia ada penyusunnya adalah asam amino dan juga berbagai macam jenis protein gitu ya. Jadi dia asupannya pun harus cukup. Nah, sebenarnya ini ya asupan kalsium, vitamin D dan juga protein ini juga harus dipenuhi asalkan zat gizi makro lainnya ya termasuk karbohidrat dan protein itu juga cukup ya. Jadi intinya adalah kalsium dan vitamin D ini kan mineral ya, mineral dan vitamin. Nah, protein itu kan salah satu zat gizi makro ya, dari selain karbohidrat dan lemak itu pun juga harus dipenuhi gitu. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi ya dia tetap saja kekurangan gizi dan penyerapan kalsium, vitamin D dan yang lain-lainnya pun juga akan tidak optimal. Kemudian ada pengaruhnya dari exercise atau olahraga dan juga aktivitas fisik ya, lifestyle. Jadi dia kalau gaya hidupnya tidak aktif atau dia tidak banyak bergerak itu juga akan berpengaruh pada kesehatan tulang yang kurang optimal gitu. Kemudian komposisi tubuh itu nanti dia akan menggambarkan massa otot, massa lemak,
gitu ya. Kalau misalkan dia massa lemaknya berlebih, misalkan dia obesitas gitu ya, berat badannya berlebih, dia juga akan memberikan pengaruh yang negatif pada kesehatan tulang. Kemudian nanti dia juga akan dipengaruhi oleh hormon. Oh ya, hormon nanti mungkin ada fisiologinya sendiri ya di setelah UTS ya kalau nggak salah. Saya kurang 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 ingat. Nanti ada sistem endokrin atau hormon yang dia berpengaruh di berbagai metabolisme tubuh termasuk pada metabolisme tulang. Nah, ini tadi ada berbagai macam jenis hormon yang dia secara langsung ya maupun tidak langsung dia akan mempengaruhi metabolisme tulang. Contohnya ini yang di growth hormone, namanya juga growth hormone ya. Jadi dia sangat penting dalam proses pertumbuhan. Dia akan mempengaruhi mitosis kondrosit. Kondrosit ini adalah penyusunnya eh, kolagen, penyusunnya kartilago, penyusun tulang rawan, penyusun kartilago ini kemudian dia juga penyusun osteoblast yang dipengaruhi oleh growth hormone ini. Kemudian dia juga mempengaruhi sintesis protein ya, penyusunan kolagen, matriks kartilago, kemudian berbagai macam enzim ya untuk pertumbuhan tulang dan tulang rawan. Kemudian ada yang secara tidak langsung ini dia mempengaruhi dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan gitu ya. Dia ada tiroksin dan juga insulin dia yang akan mengoptimalkan proses produksi energi karena kan tulang itu juga si sel-sel tadi itu kan dia bisa bekerja kalau ada asupan gizi ya, ada asupan energi gitu dari proses pencernaan dan segala macam itu kan akan tadi kan ada pembuluh darah tadi ya, dia akan ditransfer energi lewat situ sehingga sel-sel tulang yang punya fungsi berbagai macam tadi bisa bekerja dan itu dipengaruhi oleh hormon-hormon ini. Kemudian ada hormon paratiroid tadi ya kita sudah pelajari bahwa dia nanti akan mengaktifkan kerjanya osteoklas tadi ya ketika kadar ion kalsium itu dalam darah turun, dia akan memerintahkan osteoklas tadi supaya mereabsorpsi atau memecah tadi matriks tulang, kemudian kalsiumnya disalurkan ke darah gitu supaya kembali pada level yang normal. Nah, dia juga nanti paratiroid ini dia fungsinya untuk mengembalikan kadar kalsium yang normal tadi yang awalnya rendah dia juga meningkatkan absorpsinya dari usus dan juga dari ginjal itu kan dia juga menyimpan kalsium ya dalam jumlah yang lebih sedikit tapi ditarik tuh jadi dari tulang ditarik kalsiumnya dari usus dan juga dari ginjal juga ditarik kalsiumnya supaya di dalam darah itu kadarnya normal. Itu fungsinya hormon paratiroid. Kemudian ada hormon kalsitonin, dia kebalikannya dari paratiroid ya. Nah, ini ketika dia kadar di dalam darah itu malah berlebih gitu ya, dia akan menghambat atau menurunkan sudah dari tulang sudah cukup, jangan ditransfer lagi kalsiumnya gitu kan sehingga nanti kembali yang awalnya ketinggian levelnya dalam darah dia bisa kembali ke normal. Kemudian ada hormon estrogen dan testosteron, dia juga ada fungsinya di sini. Dia yang akan nanti memerintahkan bagian epifisis ya tadi lempeng epifisis ini kapan dia berhenti gitu pertumbuhannya, kapan dia lanjut lagi gitu. Kemudian yang testosteron ini dia menjaga kalsium juga di dalam tulang supaya tetap seimbang gitu ya kadarnya sehingga matriks tulangnya tetap terbentuk secara kuat, secara kompak. Itu beberapa fungsi hormon ya dalam metabolisme tulang. Kemudian ini tadi tentang kalsium gitu ya sudah kita bahas apa namanya bolak-balik ya. Jadi kalsium penyusun utamanya tulang ini tadi di dalam tulang. Kalau misalkan dia dibutuhkan, misalkan di dalam plasma atau di dalam darah tadi berlebih dia akan ditransfer disimpan di sini. Kalau misalkan dia kekurangan, dia akan di breakdown kemudian ditransfer ke darah. Ya, jadi dari fungsi osteoblast ya dan juga fungsi dari osteoklas. Dia akan kenapa tulang itu bisa membentuk memadat gitu ya? Karena tadi kalsium dan fosfor itu dia saling berikatan ya, ada reaksi, ada ikatannya, kemudian membentuk kristal hidroksiapatitnya itu kemudian mengeras itu menjadi tulang. Membentuk struktur yang padat dan kompak. Tuh. Kemudian ya, kalsium, si metabolisme. Itu ya kurang lebih gambarannya prosesnya adalah seperti ini. Kemudian ini vitamin D, jadi dia fungsinya adalah
dia berfungsi utamanya dalam proses metabolisme kalsium sebenarnya, yang kemudian kalsium itu kan fungsinya di dalam kesehatan tulang, jadi dia yang vitamin D ini menjaga konsentrasi eh, kalsium di dalam darah itu tetap normal dengan cara ini nanti bentuk aktifnya vitamin D ya 1,25 OHD di dalam tubuh itu dia akan merespon kebutuhan peningkatan kalsium gitu tadi dengan meningkatkan penyerapan kalsium tadi yang di usus halus dan juga di ginjal dan juga di tulang itu kemudian diambil ya kalsiumnya kemudian disalurkan ke dalam darah. Ini tadi tentang gambaran bagaimana sih fungsi vitamin D dengan kalsium untuk uh, menjaga kesehatan tulang. Dan dia berkaitan juga tadi ya dengan hormon paratiroid. Itu kemudian, nah ini mirip tadi. Kalau yang ini tadi tentang fungsi vitamin D dalam metabolisme kalsium ya. Kalau ini adalah fungsi vitamin D sebagai reseptor. Jadi di dalam tubuh itu kan ada selain sel-sel itu kan ada banyak reseptor-reseptor ya yang dia penerima sinyal yang kemudian dia sel itu bekerja kalau sudah menerima sinyal gitu kan. Nah, sinyal-sinyal ini itu diterima oleh namanya reseptor dan reseptor yang paling banyak dan ada di berbagai macam jaringan itu adalah reseptor yang namanya vitamin D reseptor atau VDR ini ya. Dia dari vitamin D. Nah, ini kemudian dia makanya fungsi. Kenapa vitamin D itu penting? Karena dia berkaitan dengan kerja reseptor-reseptor tadi. Kalau misalnya reseptor yang ini tidak bisa berfungsi secara optimal, ya nanti sinyalnya ke sel-sel tadi nggak akan nyampe gitu ya, nggak akan nyampe dengan optimal juga sehingga proses bagaimana tadi bone remodeling ya mulai dari pembentukan matriks kemudian breakdown matriksnya itu juga akan tidak akan optimal seperti itu. Dia akan ini vitamin D reseptor ini bertugas untuk mengaktifasi berbagai gen ya, ya kemudian berperan dalam metabolisme tulang. Jadi vitamin D dia perannya di dalam metabolisme kalsium dan juga untuk aktivasi berbagai gen ya dari aktivitas reseptor vitamin D. Kemudian kalau yang protein dia fungsinya apa? Protein itu nanti dia akan berkaitan dengan fungsi hormon, jadi terutama growth hormone. Ini ada yang growth hormone GH dan juga insulin-like growth factor yang dia punya fungsi growth hormone untuk pembentukan jaringan. Kalau yang IGF-1 itu dia untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi dia fungsinya protein itu adalah supaya hormon-hormon pertumbuhan itu pertumbuhan tulang itu pertumbuhan hormon yang beraktivitas dalam uh, pertumbuhan dan jaringan itu ya dia fungsinya bisa optimal. Hanya untuk menggambarkan saja kalau misalkan Western diet di sini adalah makanan-makanan tinggi protein ya. Kalau misalkan kita lihat dibandingkan dengan kelompok populasi Asia itu kan Western diet itu tinggi protein ya. Mereka terbiasa makan daging, kemudian telur yang jumlahnya lebih banyak daripada karbohidratnya itu kan. Kebalikan sama orang Asia ya kan lebih nasi gitu ya, nasi satu piring, kemudian ya tempe cuman 2 iris tahu gitu ya. Tapi kalau di sana kan protein hewaninya itu sangat lebih banyak dibandingkan dengan kita. Nah, itu justru bisa mendukung aktivitas berbagai macam hormon gitu ya, kemudian termasuk growth hormone dan juga IGF di sini yang dia nanti akan punya peran di dalam pertumbuhan dan kesehatan tulang, itu jaringan tulang. Nah, ini tadi ini hanya menggambarkan saja bagaimana sih kerja growth hormone ini dalam memberikan sinyal gitu ya, memberikan aktivasi kepada berbagai macam sel, mulai dari ini tadi sel kondrosit ya, atau kartilago yang kemudian dia akan menjadi bagaimana dia perannya di osteoklas dan juga bagaimana dia perannya di osteoblast. Gitu ya, dengan pengaruh hormon-hormon yang lainnya. Dan tidak usah dihafalkan, tidak apa hanya untuk menggambarkan saja fungsi hormonnya ada di situ. Jadi ini kalau disimpulkan ya, peran gizi untuk kesehatan tulang tadi utamanya zat gizi yang utama adalah kalsium, vitamin D, dan protein. Jadi sebenarnya ini kalsium dan protein pun isinya
bahan makanannya tuh mirip-mirip ya. Jadi makanan yang tinggi protein itu pada umumnya juga dia tinggi kalsium ya, sudah sepaket seperti itu biasanya. Dan juga biasanya dia juga ada kandungan vitamin D-nya di sana, meskipun kan vitamin D di dalam makanan itu sangat sedikit, sehingga itulah kenapa vitamin D ini eh, utamanya dari paparan sinar matahari ya, berbeda dengan zat gizi yang lainnya. Vitamin dan mineral yang lainnya yang bisa diasup dari makanan, kalau vitamin D itu hanya 20%, itu sudah maksimal itu dari makanan. Itu pun kalau kita sudah sangat rajin makan makanan tinggi vitamin D dan tinggi kalsium ya. Tapi itu belum cukup kalau kita tidak banyak terkena paparan sinar matahari, karena paparan sinar matahari itu menyumbang 80% kebutuhan vitamin D dalam tubuh kita gitu ya. Karena kan mungkin sudah belajar ya di SMA, itu nanti vitamin D dalam bentuk provitamin itu di dalam kulit ya, nanti dia oleh bantuan sinar matahari UVB-nya dia akan diubah menjadi vitamin D, kemudian dia akan berubah menjadi 25 OHD, kemudian dirubah menjadi bentuk aktifnya 1,25 OHD tadi ya. Kemudian dia baru bisa bekerja secara aktif. Nah, ini kalau kalsium dan protein ini ya, dairy products atau produk-produk susu, keju, jeruk ya, jeruk itu adalah buah yang kaya kalsium dan vitamin D, jadi itu sangat bagus untuk kesehatan tulang. Kemudian makanan tinggi protein ya, dari protein hewani terutama. Kemudian ada kacang-kacangan dan sayuran hijau ya. Sayuran hijau itu tinggi kalsium dan vitamin D. Itu baik untuk kesehatan tulang. Jadi bisa di ini ya, dipahami itu harus makan apa gitu supaya tulangnya sehat dan tumbuhnya optimal gitu ya kalau misalnya dia masih anak-anak dan remaja. Nah, kemudian fungsi gimana aktivitas fisik atau olahraga itu bisa mendukung kesehatan tulang gitu ya. Banyak sekali manfaat dari aktivitas fisik ya, mulai dari bagaimana dia bisa menurunkan massa lemak ya. Jadi sel-sel lemaknya itu bisa di breakdown, kemudian jadi sumber energi, kemudian dia bisa kemudian energinya apa namanya, diubah menjadi energi untuk metabolisme tulang gitu ya. Kemudian dia juga bisa menguatkan ketika olahraga gitu, yang kuat tidak hanya tulang ya, tadi dia juga melalui penguatan jaringan otot. Nah, itu dia juga akan membantu penguatan jaringan tulang. Jadi kekuatan otot dan massa otot yang optimal dia juga berpengaruh kepada densitas atau massa tulang. Kemudian yang penting juga dia dari aktivitas fisik ini imun tubuh kita juga akan optimal ya, karena sistem imun ini akan bekerja secara optimal. Nah, ini juga, dia juga akan meningkatkan faktor pertumbuhan. Jadi hormon-hormon pertumbuhannya dia akan bekerja secara lebih optimal. Kemudian dia juga akan mengurangi berbagai resiko inflamasi kronik ya. Karena kalau terjadi inflamasi, ini tadi tubuh itu akan terprogram untuk beradaptasinya, kemudian berbagai zat gizi yang ada di tulang, kemudian di otot dan berbagai jaringan itu akan dipecah gitu ya, sehingga eh, justru nanti akan negatif gitu ke pembentukan tulang. Tapi ketika sistem imunnya baik ya, inflamasinya berkurang, nah itu dia akan juga menguatkan jaringan dan struktur tulang. Ya, itu dia termasuk pembebanan tulang secara berkala, karena kalau aktivitas fisik tadi itu kan dia pemberian beban ya, pemberian beban itu kemudian memberikan sinyal, tadi kan dia ada adaptasi. Nah, kalau tulang itu secara reguler itu dia terlatih gitu ya untuk bisa terbiasa dengan berbagai macam tekanan yang teratur, itu dia akan menguat gitu. Itu kurang lebih fungsi dari olahraga. Nah, sudah selesai materinya sampai sini. Silahkan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti habis ini ada kuliah kan, jadi ini saya usahakan 8:30 maksimal bisa selesai supaya ada istirahatnya. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tadi yang kan tulang keropos terjadi karena berlebihan apa, Bu, tadi, Bu? Kalau ini sebentar, saya tunjukkan lagi ya. Nah ini, tadi kan kita sudah tahu ya, ada proses sintesis dan destruksi atau proses pembentukan dan pemecahan matriks tulang ya. Nah, oleh osteoklas ini. Nah, osteoporosis ini akan terpicu bukan ketika,
Itu kan dia proses yang kronis ya, proses jangka panjang. Itu di proses jangka panjang ketika osteoklas ini secara terus-menerus aktivitasnya sangat berlebih gitu. Dia aktivitas dia terus-terusan membreakdown, terus-terusan matriks tulangnya itu dipecah gitu menjadi ion-ion kalsiumnya gitu. Nah, itu kan kalau misalkan dia tidak normal, dia terlalu tinggi, artinya kan pengeroposan tulang itu menjadi lebih cepat kan. Itu yang kemudian mengakibatkan osteoporosis. Itu deh, siapa? Fendri ya tadi namanya, kalau nggak salah. Ya, Bu. Nah, pertanyaannya Bu, Mm-mm. cara mencegah berlebihan osteoklas itu bagaimana, dan cara mengatasi tulang kropos itu bagaimana, Bu? Oke, ya terima kasih ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah karena yang pertama kita harus ingat dulu ya bahwa proses menjadi osteoporosis itu sebenarnya adalah proses yang jangka panjang yang nggak kerasa gitu. Jadi ketika seseorang sudah kena osteoporosis gitu ya, sudah itu sudah merupakan titik akhir gitu yang apa namanya proses pemecahan tulangnya sudah sampai ada kerasa gejalanya itu ya. Padahal itu bisa bisa terbentuk tuh mulai dari bisa 20 tahun, 30 tahun sebelumnya lifestyle-nya dia dari mulai asupan makan dan juga aktivitas fisiknya itu tidak optimal gitu ya sehingga metabolisme tulangnya itu tidak berjalan dengan baik. Gimana kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu ya? Ya saya harus katakan bahwa pencegahannya itu harus dimulai di remaja, bahkan remaja sampai kita dewasa itu supaya mencegah osteoporosis itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan tadi ya, menyeimbangkan aktivitas osteoblas dan osteoklas. Nah, gimana menyeimbangkan? Salah satu cara menyeimbangkan adalah kita harus ingat ya, ini tadi sebentar remodeling itu dia sangat berkaitan dengan kadar kalsium di dalam darah gitu kan. Kalau dia nggak imbang, nah nanti kemudian osteoklas cepat-cepat tersinyal untuk dihancurkan saja matriksnya gitu kan supaya kalsium yang dalam darah itu apa namanya normal lagi. Nah, berarti kita harus menjaga supaya yang pertama adalah kadar kalsium itu selalu dalam keadaan normal. Ya, jadi asupan kalsium dan juga asupan zat gizi yang lainnya, gitu, terutama zat gizi makro itu harus cukup dulu, kemudian kalsium cukup, vitamin D cukup gitu ya supaya tidak ada sinyal untuk apa namanya pengeroposan tulang gitu ya secara secara berlebih gitu. Kalau misalkan kalau misalkan kita asupan kalsiumnya rendah, ya otomatis nanti dia akan tersinyal untuk dihancurkan itu sel-sel tulangnya gitu kan. Jadi tadi ya asupan kalsiumnya dan juga kemudian vitamin D tadi ya supaya penyerapan kalsiumnya optimal dan juga protein. Kemudian dari aktivitas fisik ya olahraga teratur itu jadi dari usia remaja kemudian dewasa itu kita kalau bisa kita biasakan supaya rajin berolahraga outdoor activity ya supaya supaya sekaligus gitu olahraga dan juga kena sinar matahari gitu ya itu supaya kita selalu punya apa ya simpanan kalsium, vitamin D dan juga hormon-hormonnya kita tadi kan dari aktivitas fisik itu kan hormon-hormon kerjanya juga lebih optimal gitu ya. Jadi supaya hormon itu kan yang mengatur ya. Jadi pengaturan antara kapan harus dipecah dan kapan harus disintesis matriks tulang itu juga berjalan dengan optimal. Kurang lebih seperti itu deh cara pencegahannya. Memang memang tidak bisa kalau sudah misalkan sudah umur 40 gitu ya, kemudian baru ya itu bisa sih memperlambat proses pengeroposan tulang, tetapi akan lebih efektif kalau lifestyle atau gaya hidup untuk mencegah pengeroposan tulang dini itu tuh bisa dimulai ketika kita remaja sampai dewasa itu. Gitu deh, Fendri. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Siapa ini? Mbak Ina ya. Oh iya, silahkan Ina ya. Apa benar kalau misalkan mandi malam itu bisa bikin keropos tulang, Bu? Oh, ini sama seperti pertanyaan kelas C kemarin juga ada mandi malam itu ya. Itu ternyata banyak sekali ya ini. Kalau saya, Dek, saya sejauh ini belum pernah baca ada bukti saintifik ya yang menyebutkan hubungan antara mandi malam dan juga pengeroposan tulang karena itu jalur
itu mekanismenya sangat jauh deh kalau dari segi fisiologi ya, kita lihat dari, kita kan paham ya, kita kan sekarang sudah memahami kesehatan tulang itu tuh bagaimana penyusunannya, bagaimana pertumbuhannya gitu kan, apa yang mempengaruhi gitu kan. Nah, kalau mandi malam ya, coba kita lihat apakah dia termasuk faktor-faktor yang masuk di faktor ini. Ya kan, faktor apa? Dia genetik, jenis kelamin, suka jenis enggak. Asupan, exercise dan lifestyle ini lebih ke aktivitas fisik ya. Kemudian komposisi tubuh dan hormonal. Tapi kalau mandi malam tidak, saya rasa tidak termasuk ke faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan tulang gitu deh. Saya sebenarnya nggak tahu, mungkin justru deh baik Inayah bisa menjelaskan ke saya. Itu kenapa orang-orang bisa berkata seperti itu karena apa kira-kira mungkin? Sering baca sih Bu, sama kayak orang tua biasanya bilang kayak gitu kalau mandi malam. Oke, ya, tapi kalau jawaban yang saya berikan memang secara saintifik itu tidak ada buktinya ya bagaimana hubungan antara mandi malam sama kesehatan tulang. Mungkin mungkin itu justru apa ya yang dirasakan dengan orang-orang. Saya nggak tahu apakah mandi malam kemudian kan dingin ya, ya. Kalau dingin kan dia jadi menggigil dan rasanya badan nggak enak gitu ya. Terus kemudian itu lebih ke respon tubuh untuk karena dia kedinginan, kemudian menggigil, kemudian kadang-kadang kalau kita kedinginan kan rasanya sampai menusuk tulang gitu ya. Nah, nggak tahu kemudian dihubung-hubungkan ke situ, tapi sebenarnya secara secara ilmiah tidak ada deh, tidak ada hubungan. Jadi nggak masalah mau mandi malam ya kalau emang 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 biar bersih ya, asalkan apa namanya kemudian nggak kedinginan ya, jadi masuk angin segala macam, itu monggo aja. Itu tidak akan berpengaruh kepada kesehatan tulang. Itu ya Dek, dari saya. Kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Ibu izin bertanya. Iya, silahkan Dek, Cindy. Kan ada orang yang udah tua tuh, Bu. Terus masih pendek. Itu pertumbuhan tulangnya yang bermasalah atau kenapa ya? Ini ya, bungkuk gitu ya? Enggak, Bu. Dia kan udah berumur, tapi masih pendek kayak kurcaci gitu loh, Bu. Oh, nah itu beda lagi Dek. Kalau yang dwarf ya, atau kerdil, itu dia memang secara genetik. Jadi dia ada kelainan secara genetik. Ini faktor yang genetik tadi. Jadi dia memang secara genetik pertumbuhannya itu tidak bisa normal. Ya makanya kalau orang yang nanti akan ada berbeda lagi, dia penyakit yang diakibatkan bukan karena ini ya, bukan karena faktor-faktor yang dimodifikasi, tapi memang dia sebuah kelainan genetik, kelainan tulang ya, yang disebabkan oleh faktor gen yang memang tidak bisa kita modifikasi. Itu yang kan termasuk juga ya, mungkin kalau misalnya pernah tahu, misalnya ada yang dia pertumbuhan, dia ada yang jarinya jadi 6, itu kan dia termasuk faktor genetik ya. Nah itu kalau kondisi kerdil itu ya, atau dwarfism itu namanya, dia karena faktor genetik itu. Kalau yang ditanyakan itu ya penyebabnya adalah genetik. Jadi memang tidak bisa kita modifikasi, tidak bisa kita modifikasi kemudian bisa bertambah tinggi karena dia sudah maksimal gitu. Dari genetiknya, pemrogramannya memang karena ada kelainan ya, jadi memang dia maksimalnya tidak akan bisa bertambah tinggi seperti orang kebanyakan. Gitu deh Cindy. Apakah terjawab pertanyaannya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin Bu bertanya. Ya, silakan siapa ini? Khairul Rizal Ibu. Oh iya, monggo deh. Kalau ambeien kan itu akibat kelamaan duduk. Kenapa ya Bu terjadinya ambeien itu? Kalau ambeien sebentar, karena ini ya itu kan sebenarnya jaringan lunak yang kemudian membengkak gitu kan karena jadi itu lebih karena sebenarnya kalau kalau saya tidak salah ya, semoga tidak salah, itu karena ya tekanan fisik ya, tekanan mekanik kalau kita duduk itu kan em, posisi seperti itu terus ya, saya nggak tahu ambeien itu bagian jaringan yang mana ya yang membengkak gitu. Jadi karena kemudian di posisi yang sama kemudian dia terutama itu kan faktornya juga termasuk kalau misalkan dia ada resiko kelebihan berat badan segala macam gitu kan juga akan memicu ambeien itu ya. Saya tidak terlalu tahu deh mekanismenya kemudian bagaimana. Tetapi ya memang itu karena pengaruh ini ya tekanan fisik ya yang terlalu lama sehingga dia kemudian ada pembengkakan gitu ya. Itu kalau nggak salah deh. Saya kurang kurang paham Berarti sebenarnya. tergantung aktivitas Ibu. Iya, tergantung dari aktivitas gitu kan. Makanya kenapa kita diminta untuk
ya manusia itu sebenarnya diprogram untuk bergerak aktif gitu ya. Karena kalau kita hanya di posisi-posisi tertentu yang terlalu lama gitu kan, apa namanya, jaringan-jaringan yang lain itu menjadi tidak optimal gitu kan, aktivitasnya. Kemudian ya itu tadi, kemudian dia akan bereaksi, misalkan dia dari risiko ambeien, kemudian apa namanya, saraf-sarafnya itu juga menjadi peredaran darah yang tidak akan lancar dan segala macamnya. Kemudian kita akan merasakan berbagai macam reaksi sakit dan keluhan-keluhan lainnya gitu kan, karena itu adalah bentuk protesnya dari tubuh supaya kamu kekurangan aktivitas fisik. Itu contohnya di Hairul Rizal. Bisa terjawab nggak ya? Iya, Ibu, bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya lagi, Izin, Bu. Ibu. Ya, ini ada dua nih. Siapa ini? Siapa duluan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kan faktor yang mempengaruhi kesehatan tulang itu ada dua. Yang pertama itu apa, faktor yang tidak bisa dirubah kan, Bu. Nah, salah satunya faktor genetik. Nah, pernah saya dengar apa, orang bilang gini, Bu, ayah sama ibu kamu nggak tinggi, kok kamu bisa tinggi, itu bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih ya. Menarik sekali pertanyaannya gitu kan. Nah, ini dilihat dulu ya, apa namanya, gen kita itu kan nggak yang kemudian itu kan perpaduan antara ayah dan ibu gitu ya. Kemudian terus kalau misalkan generasi di bawahnya itu bisa bisa tinggi gitu. Sebenarnya kita bisa lihat dulu. Bisa jadi sebenarnya yang dari ayahnya dan ibunya itu adalah memang dia bisa pertumbuhannya optimal gitu ya. Pertumbuhannya sebenarnya dia bisa lebih tinggi lagi dari misalnya di ayah dan ibu ya, bisa lebih tinggi lagi dari kondisi yang sekarang gitu. Tetapi dulu ketika bapak dan ibunya masih muda gitu. Misalnya ada faktor-faktor modifikasi ini yang tidak optimal. Gitu. Kemudian ketika anaknya ini ya, kalau misalkan dia apa namanya, faktor-faktor yang modifikasinya lebih baik gitu kan. Biasanya kan kalau generasi ke bawahnya itu kan kemudian makannya bisa lebih baik, kemudian apa namanya, intinya asuhannya gizinya bisa lebih baik gitu ya. Kemudian bisa optimal gitu. Jadi sebenarnya ini ya, kalau misalkan dulu nenek moyang kita itu kecil-kecil gitu ya, dengan gizi juga ini bisa memperbaiki generasi gitu, mempengaruhi eh, apa namanya, supaya pertumbuhannya optimal gitu. Dan sebenarnya deh ya, ini juga menarik juga, gizi ini tuh ada beberapa studi juga yang dia bisa mempengaruhi genetik gitu, istilahnya gimana ya? Gizi itu secara jangka panjang dia juga akan bisa mempengaruhi ekspresi gen gitu ya. Pelajaran genetik ini sebenarnya akan ada rinci lagi, Dek. Jadi mana gen itu kan berbeda-beda ya. Gen yang dia spesifik untuk tulang dan segala macamnya itu ada berbagai macam jenis gen gitu. Nah, ada berbagai studi juga yang dia itu apa namanya? Ini saling berpengaruh gitu. Asupan gizi dia akan berpengaruh pada ekspresi gen ya, aktivitas gen, dan juga gen nanti akan berpengaruh kepada metabolisme gizi, itu saling berkesinambungan gitu. Intinya adalah kalau misalkan tadi ya generasi bawahnya gitu kemudian kok bisa tinggi, ya berarti dia faktor-faktor yang bisa dimodifikasi ini berarti dia lebih optimal gitu dalam mempengaruhi tadi pertumbuhannya tulangnya dia, kemudian dia asupannya apa namanya sehingga tulangnya dia lebih tinggi, lebih kuat seperti itu. Jadi kalau misalkan ya ini ya kaitannya kalau apa namanya, perbaikan generasi gitu ya, salah satunya meskipun secara gen ini lebih ke ini nanti berkaitan dengan suku juga ya. Orang-orang Asia itu kan nggak akan, jarang ya bisa lebih tinggi segede orang-orang Kaukasia, itu kan jarang ya, tapi dia bisa lebih optimal gitu. Dia bisa dari pemrogramannya tubuh itu, misalkan tingginya itu adalah bisa 170 gitu, nah dengan berbagai macam faktor modifikasi ini bisa dioptimalkan ke sana gitu deh. Apakah bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya deh? Kalau autis, Bu, gimana, Bu? Autis? Autis itu sebagian orang berkata dia pintar. Gimana maksudnya, Bu? Ini udah pembahasan yang beda lagi ya. Kalau autisme itu juga salah satu ini ya, kelainan genetik ya. Jadi dia memang ada kinerjanya dari sistem saraf di otak itu yang berbeda gitu ya. Tetapi
Ya, itu adalah salah satu faktor genetik gitu, Dek. Ya kalau misalnya Misalnya kayak yang duduk di kursi roda itu sih, gimana, Dek? Ini kok jadi kemana-mana ya yang pembahasannya? Yang apa? kan ada Yang yang apa? seorang ilmuwan yang duduk di kursi roda itu siapa namanya? Stephen Hawking apa? Stephen Hawking. Iya, itu juga dia Iya, ada penyakit ya, penyakit saya lupa namanya apa. autism. Ya, yang ditanyakan apa ya? Enggak, itu apa kelainan genetik atau kenapa? Sebenarnya ini salah satu jenis penyakit ya, penyakit autoimun kalau nggak salah. Mungkin dia ya yang dia berpengaruh kepada ini kan kelumpuhan hampir sebagian besar ini ya sistem sarafnya dia itu ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian dia hanya bisa yang aktif hanya ini kan jaringan otaknya itu kan, sementara apa namanya jaringan-jaringan penggeraknya dia kan tidak bisa aktif. Kalau nggak salah itu adalah satu jenis penyakit autoimun ya, kalau nggak salah. Saya kurang kurang paham. Ya, tadi ada yang tanya lagi siapa ya, Dik Rara? Ya, Bu, aku mau bertanya. Silakan. Bukan kalsium itu faktor utama pembentukan tulang ya, Bu? Nah, kalau kelebihan kalsium itu berakibat apa? Oke. Baik, pertanyaannya menarik ya. Kalau kelebihan, Bu, gimana gitu kan? Kalau kelebihan, kita harus belajar dulu. Sudah belajar, ini belum ya, apa namanya? Sistem ginjal, pencernaan, metabolisme tubuh itu sudah dapat kuliahnya belum ya? Belum ya? Siapa yang bertugas nanti penyerapan, membuang-buang, ya siapa yang bertugas untuk membuang zat gizi? Kalau kelebihan itu sudah belum ya, di Rara? Di semester 1 ini? Belum ya? Belum. Jadi saya sampaikan saja kalau misalkan ini berbagai zat gizi yang lainnya juga mirip ya. Kalau misalkan dia kelebihan, itu yang terkena dampak adalah bagian organ tubuh yang bertugas untuk menyimpan atau membuangnya. Kita ingat ada hepar ya, hati dan juga ginjal. Hepar itu biasanya berkaitan dengan kelebihan zat-zat gizi yang dimetabolisme melalui lemak, metabolisme lemak itu. Kalau misalkan ginjal itu yang dia kan nanti ini ya membuang zat gizi yang sudah tidak digunakan gitu kan, kemudian bisa dibuang lewat urin gitu ya, termasuk juga kalsium gitu. Nah, kalau kelebihan gimana itu kan, kalau misalnya kelebihan dan dia masih bisa dimanfaatkan oleh tulang, dia bisa dimanfaatkan oleh tulang gitu. Tapi ketika dia sudah berlebih dan tulang pun juga sudah maksimal gitu untuk pembentukannya gitu kan, dia juga terprogram tidak akan bisa menyimpan apa namanya apa ya, saking berlebihnya gitu ya, di tulang sudah cukup dan kemudian ini di darah masih banyak gitu ya, kemudian nanti dia akan apa namanya disalurkan ke ginjal gitu ya. Kalau kemudian di dalam ginjal itu kan ada proses resorpsi ya, apa namanya penyerapan dan segala macamnya. Kalau ada zat gizi yang kelebihan itu bisa berpengaruh kepada gangguan fungsi ginjal. Nah, biasanya kalau kalsiumnya itu juga berlebihan dan dia nggak kepake gitu oleh tubuh gitu ya, itu akan kemudian memberatkan kerja ginjal sehingga ada gangguan fungsi ginjal gitu ya. Kemudian ada berbagai macam penyakit ya, misalkan pasti penyakit ginjal itu misalkan kandung kemih dan segala macam, pembentukan kristal-kristal ginjal gitu ya. Apa sih itu penyakitnya, kok saya lupa namanya. Ya, bukan. Ya, ada kristal di kandung kemih itu loh, yang batu ginjal dan segala macam, pembentukan batu ginjal. Nah, itu salah satunya adalah berlebihnya asupan mineral gitu ya, yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, atau tubuh sudah cukup tetapi dia diasup secara berlebihan. Itulah kenapa ya kalau misalkan kita apa namanya minum suplemen kalsium atau susu tinggi kalsium pun itu juga tidak boleh berlebih gitu ya, dalam jumlah yang cukup saja, karena kalau misalkan dia berlebih dia justru akan nanti memperberat kerja ginjal. Gitu, Dek Rara, kira-kira. Bu, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Ini tadi berkaitan dengan Dek Rara juga, makanya tadi selain misalkan ya, supaya tidak berlebih ya, supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal si kalsium ini gitu ya, vitamin D-nya juga cukup. Itulah kenapa sebenarnya kalau misalkan kita banyak merekomendasikan kepada orang yang sudah tua gitu ya, kan banyak ya susu tinggi kalsium gitu ya, susu tinggi kalsium itu
diingat-ingat bahwa selain misalkan bisa memberikan itu, berikan juga rekomendasi untuk vitamin D-nya supaya juga cukup baik dengan paparan sinar matahari ya, banyak berjemur. Karena apa? Supaya kalsiumnya yang masuk tadi ya dari susu yang tinggi kalsium tadi benar-benar bisa diserap dengan baik oleh tubuh dengan bantuan vitamin D. Kalau tidak ada vitamin D-nya kurang, ya penyerapan kalsium tidak akan maksimal. Jadi dia makanya cuma muter-muter aja di darah, nggak bisa masuk ke tulang, nggak bisa masuk ke jaringan yang lain, gitu kan. Akhirnya berlebih dan malah memperberat kerja ginjal, gitu ya. Jadi tambah-tambah lagi penyakitnya. Jadi yang tadi tulangnya gampang keropos, tambah karena udah minum susu kalsium, tapi yang lainnya tidak ada asupannya juga, akhirnya malah ginjalnya nanti yang bermasalah. Jadi itulah ya kita kenapa harus paham gitu. Zat gizi mana saja yang berperan. Gitu ya, Dek Rara dan yang lainnya. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, silahkan. Dek Irawati. Ibu, mau tanya, apa benar Ibu kalau kita minum itu harus duduk dan agar terhindar dari penyakit ginjal? Kalau kita minum harus duduk dan supaya kalau kita harus duduknya itu sih ini secara ilmiah ya itu karena ini sih Dek, saya lebih berkaitan dengan fungsi dengan keadaan anatomis tubuh sih Dek. Tapi saya tidak tahu bagaimana kemudian mekanisme ke ginjal ya karena agak jauh kayaknya kaitannya kemudian bisa berkaitan dengan fungsi ginjal. Tetapi lebih karena kalau kita dalam keadaan duduk itu kan secara anatomis kita tubuhnya bisa lebih tenang. Kemudian kan kalau minum itu kan bisa ingat nggak kalau di tenggorokan itu kan ada apa namanya bagian yang nanti untuk pernafasan dan juga untuk zat gizi itu kan. Nah, kalau dalam keadaan duduk kan kita apa ya resiko untuk salah menelan mesti tersedak itu kan berkurang ya lebih ke pengaruh itu sih Dek. Tapi kalau ke ginjal saya rasa agak jauh hubungannya. Gitu ya Dek Irawati ya. Bisa terjawab pertanyaannya? Iya Bu, bisa Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya ada lagi? Belum bertanya Bu. Siapa dulu ini? Yang belum tanya. Siapa ini tadi? Bentar. Sebutin namanya, Dek. Cindy, Bu. Cindy? Ya, Cindy dulu. Selanjutnya habis itu baru Fendri. Kan yang penyimpanan lemak pada tulang itu di bagian mana ya, Bu? Di bagian sumsum kuning, Dek. Coba kita lihat lagi ya di sumsum kuning. Ini. Jadi di sumsum kuning ini dia ada sel-sel adipos atau sel-sel lemak ya, sel-sel adiposa. Nah, itu tuh dia ada penyimpanan lemak dalam bentuk trigliserid. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di pelajaran apa ya, metabolisme gizi makro kalau nggak salah. Saya nggak tahu semester berapa itu. Nanti dia itu adalah bentuk simpanan lemak gitu ya, trigliserid itu. Sehingga kemudian kalau misalkan tubuh itu kekurangan energi, nah itu merupakan salah satu bentuk cadangan energi yang akan diambil oleh tubuh gitu ya. Jadi di sini di sumsum kuning. Sudah terjawab, Dek Cindy? Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Fendri, silakan tadi mau tanya apa? Kan tadi sel osteosit itu sel yang paling lama, Bu. Sampai 25 tahun. Nah, apakah sel osteosit ini bisa rusak dan bagaimana dampaknya? Oke, sebenarnya itu bukan ke rusak kemudian mati dan kita ada apa namanya dampak yang dirasakan ya. Ini di biologi disampaikan nggak ya? Jadi kalau setiap sel itu kan punya bahasa ilmiah itu half life atau usia paruh. Nah, usia paruh sel itu kan setiap sel berbeda-beda ya. Ada yang dia dalam 3 bulan sekali, bukan kemudian mati dan nggak ada ya, tapi dia kan sel itu kan selalu apa namanya lahir dari induk selnya gitu kan. Dari induknya kemudian dia akan ada pertumbuhannya juga ya. Sel itu ada pertumbuhannya nih. Kalau misalnya STC tadi dia ada 4 tahap pertumbuhan ini setelah matang. Nah, ini setiap apa namanya siklus ini nanti dia habis itu ada lagi osteosit yang baru gitu kan. Kalau sudah matang, sudah apa namanya
dia akan terdegradasi gitu ya. Dia akan ada muncul lahir osteosit yang baru seperti itu. Jadi bukan yang kemudian rusaknya bukan karena dia seharusnya nggak rusak kemudian rusak terus apa yang terjadi gitu ya. Tapi memang dia programmingnya seperti itu. Jadi dia lahir, kemudian bertumbuh, dia nanti matang. Nanti setelah itu dia akan terdegradasi, kemudian tumbuh lagi yang baru. Karena apa ya? Supaya nanti fungsinya akan selalu optimal ya, akan selalu kinerjanya selalu diperbarui gitu. Gambarannya seperti itu deh. Jadi memang siklus sudah merupakan siklusnya osteosit. Menjawab pertanyaannya nggak ya, De Vendri? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, ini nanti seperti biasa kita ada sedikit kuis. Ini nanti PPT dan link kuisnya juga akan saya upload habis ini kan sudah ada Google Classroom ya. Sebentar. Ada Google Classroom ya dari Bu Rahma, nanti akan saya upload di sana. Kuisnya nanti ada 10 soal, itu ada 8 pilgan dan 2 isian singkat gitu ya. Semuanya ada di PPT ini, silahkan dikerjakan. Kalau di saya ya, kuisnya itu kan open book ya, jadi silahkan ini saya benar-benar mempersilahkan, kalau nggak yakin jawabannya gitu kan, kayaknya ya nggak ya, kalau nggak yakin silahkan dicek aja, dibuka PPT-nya, atau misalkan nggak puas dengan ada yang di PPT, bisa silahkan dari sumber yang lain gitu, untuk memastikan jawabannya benar gitu kan. Karena silahkan, mumpung ini open book ya, gitu ya, ini tujuan saya adalah sebenarnya bukan untuk memberikan nilai, tapi adalah memberikan kesempatan supaya benar-benar bisa dibuka lagi, dipelajari lagi, dan ngecek ya pemahaman sendiri sudah paham atau belum. Saya justru inginnya nanti kalau kuis tuh bener semua gitu kebanyakan ya. Gitu. Karena kan nanti kalau UTS sama UAS kan sudah tidak bisa open book ya. Nah, jadi ini mumpung di kuis saya itu bisa open book, silahkan benar-benar dicek gitu jawabannya benar atau enggak. Yang tidak saya izinkan adalah karena ini nanti ada isian singkat ya. Kalau misalkan copy paste, benar-benar copy paste dari artikel atau misalkan dari PPT yang benar-benar kata-katanya plek 100%, nah itu yang akan saya nolkan gitu ya nilainya. Tapi kalau misalkan dari pemahaman sendiri gitu ya, dengan kata-kata sendiri saja gitu kan, itu malah kalau misalkan benar jawabannya full, nilainya bisa full gitu. Gitu ya, jadi silahkan kalau bisa banyak benernya gitu. Karena bisa open book kan, bisa dicek di slide-nya lagi. Gitu ya, Dek ya. Nanti biar bisa membantu menambah poin nilai nanti di akhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Saya senang sekali ini diskusinya tadi juga rame ya, banyak yang tanya. Nah, semoga nanti di pertemuan berikutnya juga akan lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat gitu untuk aktivitas kita kemudian gitu ya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menyampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan juga doa penutup majelis. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.